Dan saudara, yang Anda saksikan saat ini adalah konferensi pers dari BMKG prediksi cuaca periode pergantian tahun 2023 yang telah digelar, dan kita dengarkan saudara pernyataan dari Dwi Korita Karnawati selaku Kepala BMKG berikut ini. Perlunya dilakukan update perkembangan atmosfer saat ini berdasarkan analisis terkini hari ini 29 Desember. Kondisi dinamika atmosfer di sekitar wilayah Indonesia masih cukup signifikan, bahkan ada peningkatan potensi curah hujan di beberapa wilayah hingga 1 Januari 2023. Nah, ini perlu nanti kami jelaskan juga kenapa menjadi 1 Januari, padahal sebelumnya kan sampai 3 Januari, bahkan ada kemungkinan lebih. Nanti ada penjelasannya kenapa kali ini hingga 1 Januari. Dasar pertimbangan perkembangan ini masih terkait dengan berbagai fenomena yang terjadi bersamaan, yaitu aktifnya monsun Asia. Monsun itu artinya angin yang berasal dari benua Asia yang membawa uap-uap air karena melewati Samudra Pasifik sebelum masuk ke wilayah Indonesia, sehingga membawa uap-uap air yang mendatangkan atau menjadikan musim hujan di wilayah Indonesia. Nah, sekarang monsun Asia ini meningkat intensitasnya dan kita deteksi berpotensi meningkatkan kecepatan angin, terjadi peningkatan kecepatan angin dan curah hujan. Kemudian juga teridentifikasinya ini masih aktif Madden-Julian Oscillation di sekitar wilayah Indonesia bagian selatan ekuator. Nah, jadi Madden-Julian Oscillation itu bahasa mudahnya adalah pergerakan gerombolan atau kumpulan awan-awan hujan dari Samudra Hindia, tepatnya dari sebelah timur benua Afrika, bergerak melintasi ekuator menuju Samudra Pasifik. Tetapi saat ini sedang pada fase memasuki wilayah kepulauan Indonesia dan berakibat meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia, diawali dari bagian barat, nanti bergerak ke tengah dan ke timur. Dan juga aktifnya fenomena gelombang atmosfer di ekuatorial, yaitu gelombang Kelvin dan Rossby, dalam sepekan terakhir hingga beberapa hari ke depan yang berkontribusi signifikan meningkatkan pertumbuhan awan hujan dengan potensi curah hujan lebat hingga sangat lebat, dan dari hasil modeling terakhir nampak menjadi ekstrim untuk wilayah-wilayah strategis. Dan inilah perkembangan yang kami sampaikan, adanya peningkatan intensitas mencapai ekstrim untuk wilayah-wilayah strategis. Kemudian dipantaunya pusat tekanan rendah di Australia yang dapat membentuk daerah pertemuan angin di sekitar wilayah Indonesia bagian selatan ekuator yang dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan signifikan di sekitar wilayah yang dilewatinya, mulai dari Jawa hingga Nusa Tenggara. Dan yang terakhir, sementara itu fenomena seruakan udara dingin dari dataran tinggi Tibet dan arus lintas ekuatorial dalam beberapa hari terakhir masih terus aktif terjadi, walaupun intensitasnya mulai melemah dibandingkan beberapa hari lalu. Meskipun demikian, kondisi tersebut masih dapat berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia bagian barat dan selatan ekuator. Berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer dan pemodelan cuaca secara numeris, akhirnya BMKG memperkirakan adanya potensi peningkatan curah hujan mulai tanggal 30 hingga 31 Desember di beberapa wilayah di Indonesia. Saya persilakan gambarnya ya. Ini kita lihat, coba dilihat di gambar ta sebelah kiri bawah. Mungkin bisa dinaikkan dikit biar kelihatan.
Ibu Bapak yang saya hormati, itu petanya bisa dilihat. Nah, oke. Dari peta ini Ibu Bapak perlu mewaspadai yang warnanya merah. Harusnya kewaspadaan mulai dilakukan ketika warnanya kuning, apalagi berkembang menjadi orange, merah, dan yang paling parah itu yang berwarna pink. Yang berwarna pink itu adalah menunjukkan curah hujan dengan intensitas bisa melampaui 150 mm dalam waktu 1 hari. Jadi yang warnanya pink itu kan terlihat ada di wilayah sebagian DKI dan juga di bagian utara Jawa Barat, memanjang ke timur masuk sampai ke Laut Jawa ini. Jadi Laut Jawa ini masih pink ya. Jadi di situ masih akan terjadi hujan lebat, angin kencang dan gelombang tinggi, bahkan banjir rob masih akan terjadi. Itu di Laut Jawa hingga Jawa Tengah bagian utara. Jawa Tengah bagian utara. Ini yang warna yang paling ekstrim ada di sana. Nah, kemudian setelah ekstrim itu hujan lebat itu antara 100 hingga 150 mm. Maaf, saya ulangi, hujan sangat lebat yang berwarna merah itu antara 100 sampai 150 mm. Ini masih juga terjadi di Laut Jawa, di Banten sebagian kecil bagian utara, DKI juga, Jawa Barat bagian utara, Laut Jawa dan juga Jawa Tengah bagian utara. Kemudian yang intensitas lebat itu adalah 50 sampai 100 mm warnanya orange, juga terjadi pada wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi, dan itu orange ya lebat, dan kuning itu intensitas sedang. Nah, untuk area di Jawa lainnya, terutama di selatan ya, selatan itu kebanyakan hijau ya. Insya Allah kalau hijau itu aman ya. Tapi kuning itu mulai sedang. Sedang mulai di Ya itu dia saudara keterangan dari Kepala BMKG Dwi Korita yang menyatakan bahwa perakiraan curah hujan Pulau Jawa pada tanggal 30 hingga 31 Desember 2022 akan terjadi peningkatan curah hujan. Potensi hujan lebat diantaranya adalah Banten bagian barat, DKI Jakarta bagian selatan, Jawa Barat bagian selatan, DKI Yogyakarta, Jawa Tengah bagian selatan, Jawa Timur bagian selatan. Sementara potensi hujan lebat Banten bagian utara dan juga selatan. DKI Jakarta bagian utara, sebagian Jawa Timur bagian utara. Lalu potensi hujan ekstrim ini adalah Jawa Barat bagian utara, Jawa Tengah bagian utara. Itu dia yang rencananya tadi Kepala BMKG sudah memberikan informasi kepada masyarakat melalui sambungan Zoom. Terjadi peningkatan curah hujan pada tanggal 30 hingga 31 Desember 2022. Untuk itu masyarakat terus diimbau agar berhati-hati dan ketika memang tidak perlu keluar rumah diharapkan untuk tetap berada di rumah saja. Dan kami juga masih akan mencoba ini untuk menyajikan informasi terkait dengan cuaca ekstrim, prediksi dari BMKG periode pergantian tahun di mana BMKG juga memberikan informasi terkait dengan cuaca ekstrim yang terjadi di Pulau Jawa.